Terimalah salam Buddha Dharma dari saya, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Jansenwinata. Saya adalah salah satu peserta Lomba Dharma Duta NDBF 3.0 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan dan Pelestarian Lamrin Nusantara. Bapak Ibu dan teman-teman sedharma, di dalam Dhammapada 183, Guru Agung kita pernah bersabda, "Janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran." Ini adalah inti ajaran Buddha. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul The Power of Compassion. Jadi, ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sedharma semuanya, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan welas asih? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sedharma semuanya. Kenalkah dengan Bodhisattva Kuan Im yang berada di sebelah kiri saya? Atau Bodhisattva Avalokitesvara yang berlengan 1000 yang di sebelah kanan saya? Atau Chenrezig yang berada di atas saya yang berlengan 4? Saya yakin semuanya pasti kenal dengan Bodhisattva yang sungguh welas asih ini. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma tahu tidak arti dari welas asih tersebut? Welas asih adalah keinginan kita agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Ci, Ilif, siap toh nggak Ci? Oh iya. Wah, kamu siap. Ya Ci. Ya. Inilah aksi dari welas asih tersebut, Bapak Ibu. Tapi, mengapa kita perlu mempraktikkan welas asih? Tentu saja, manfaatnya bukan? Apa saja itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu apa manfaat dalam mempraktikkan welas asih? Yaitu yang pertama, seseorang akan memiliki keberuntungan dan kebahagiaan. Keberuntungan dalam apa? Keberuntungan dalam mengenal Buddha Dharma dan keberuntungan dalam mengenal guru otentik. Manfaat yang kedua yaitu seseorang akan selalu berpikir positif dan optimis. Serta manfaat yang ketiga, para Buddha dan Bodhisattva serta para dewa lainnya akan melindungi kita. Ya, tentunya manfaatnya luar biasa bukan? Ya. Tapi bagaimana cara mempraktikkannya? Kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu bagaimana cara mempraktikkan welas asih terhadap setiap makhluk, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya. Praktik yang pertama yaitu meditasi welas asih. Menurut Samaneri yang saya kutip dari lamrinesia.org, ada 3 pemahaman yang harus kita pahami ketika kita meditasi welas asih. Yang pertama, kita harus memahami penderitaan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus memahami bahwasannya semua orang pasti menderita. Yang ketiga, yaitu semua orang juga ingin bahagia, memahami cara untuk bahagia. Jadi, untuk itu Bapak Ibu dan teman-teman sedharma, bayangkanlah kita, sahabat kita, keluarga kita semuanya terbebas dari penderitaan, terutama terbebas dari samsara. Yang kedua, membaca buku Dharma. Di masa PPKM seperti ini, semuanya pasti di rumah saja. Kita tidak tahu kita mau ngapain. Ya, pastinya sebagai umat Buddhis kita harus membaca buku Dharma. Saya sendiri membaca buku dari Dapo Rinpoche, syair-syair realisasi pencerahan dari Dapo Rinpoche. Dapo Rinpoche adalah reinkarnasi dari Serimpa Dharmakiti yang kita kenal dengan gurunya Atisa di masa kerajaan Sriwijaya. Saya ingin membaca syair dari Dapo Rinpoche yang sungguh luar biasa, yaitu bodhicitta adalah pilar utama dari kendaraan agung dan landasan bagi aktivitas luas. Ibarat ramuan penghasil emas, ia mengubah kedua himpunan menjadi emas. Ia adalah tambang kebajikan yang mengandung himpunan kebajikan. Memahami ini, putra-putra penakluk telah menjadikan aspirasi berharga ini sebagai inti dari praktik mereka. Aku, sang yogi, telah mempraktikkannya. Engkau yang menginginkan pembebasan juga semestinya melakukan hal yang sama. Ini adalah syair dari Dapo Rinpoche yang sungguh menarik buat saya tentang bodhicitta. Nah, kita sebagai umat Buddha atau umat Buddhis, seharusnya kita membaca buku Tripitaka, buku Dhammapada,
atau buku dhamma-dhamma lainnya, sehingga kita bisa mempelajari hal-hal yang baik. Kalau tidak ada buku dhamma atau buku-buku dharma lainnya, kita bisa mencari di www.ndbf3.0.com atau di Nusantara Dhamma Book 3.0 yang diselenggarakan oleh Lambrinesia. Sehingga ketika kita membeli, kita membaca hal-hal yang positif, kita mempraktekkannya langsung. Itu adalah welas asih yang sungguh luar biasa. Yang ketiga, melafalkan mantra. Dengan melafalkan mantra, kita sudah mempraktikkan welas asih. Sejak tahun 2018, saya selalu melafalkan mantra setiap hari secara konsisten. Lama Pubutasi Rinpoche pernah mengatakan kita bisa melafalkan mantra setiap hari seperti mantra Aulekte Suara atau Om Mani Padme Hum atau Grintara, Om Tare Tutare Ture Soha. Kita bisa melafalkan mantra tersebut setiap hari secara konsisten. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, kini sudah memasuki bulan Ulambana, di mana kita harus mendedikasikan kepada keluarga kita, sahabat kita, atau semua makhluk yang ada di sekitar kita agar terbebas dari samsara. Leo, kok ada di sini ya, Leo? Pas banget, Leo. Coba Leo melafalkan mantra dulu, Leo. Sudah, Leo? Wah, luar biasa, Leo. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, kini kita bisa melafalkan mantra setiap hari agar menemukan atau mempraktikkan welas asih kita. Yang keempat, berdana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma bisa melihat foto di sebelah kanan saya atau foto di sebelah kiri saya. Di sebelah kanan saya ada seorang sepasang suami istri yang sungguh bahagia tersenyum ketika menerima sembako yang kita berikan. Istrinya tersenyum dan matahari menyinari istri tersebut. Sungguh luar biasa, bukan? Yang di sebelah kiri saya seorang kakek yang tersenyum bahagia ketika menerima sembako, di mana kakek tersebut ingin bertemu atau ingin pulang bertemu dengan cucunya. Maka dari itu, Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita berikan, kita sudah membahagiakan orang lain. Bapak, Ibu, teman-teman sedharma, berdana juga bisa berdana ke wihara, berdana untuk menyokong para sangga. Berdana juga bukan hanya uang saja, tetapi berdana bisa dengan pikiran, ide-ide kita, atau tenaga kita, waktu kita, sehingga kita bisa mengembangkan Buddha Dharma di Indonesia. Praktik yang kelima adalah Fangsen. Fangsen sangat populer di Indonesia, terutama umat Buddhis yang selalu melakukan Fangsen atau pelepasan sakwa setiap harinya atau setiap bulannya di hari Uposatha atau hari-hari baik lainnya. Saya sendiri selalu melakukan Fangsen setiap bulan untuk membebaskan ikan dari pembudahan yang ada di pasar. Kita juga tidak pernah tahu bahwasanya ikan tersebut adalah ibu kita di masa lampau, teman kita di masa lampau, keluarga kita di masa lampau. Maka kita bisa jadikan praktik Fangsen untuk sehari-hari kita. Inilah kelima praktik yang bisa kita lakukan setiap harinya atau setiap bulannya dalam mempraktikkan welas asih tersebut. His Holiness Dalai Lama yang ke-14 pernah mengatakan, jika kamu ingin orang lain bahagia, maka praktikkanlah welas asih. Jika kamu ingin bahagia, maka praktikkanlah welas asih. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, mari kita pancarkan sinar welas asih kita dan kebajikan kita kepada semua makhluk, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Saya Leonardo Jansewinata, Sotihotu, Namo Buddhaya.